Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan, dan untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dan untuk segala berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan kami pengertian untuk dapat memahami setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-47. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Tertulis demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari Pentakosta merupakan salah satu perayaan bangsa Israel yang sudah dilakukan turun-temurun sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Dan itu merupakan hari raya pengucapan syukur untuk hasil panen atau penuaian hasil tani. Hari raya Pentakosta ini mempunyai makna yang baru bagi kita, orang-orang percaya, sebagai hari pencurahan Roh Kudus dan hari lahirnya gereja, di mana saat itu dimulai penuaian jiwa-jiwa. Hari Raya Pentakosta merupakan salah satu hari yang penting selain Natal dan Paskah. Karena ini merupakan hari di mana kegerakan penginjilan dimulai oleh pimpinan Tuhan sendiri, oleh Roh Kudusnya. Murid-murid Tuhan Yesus yang tadinya tidak berani, ragu dan belum mengerti, menjadi orang-orang yang berani, yakin dan mengerti akan perkara-perkara rohani. Mereka yang tadinya adalah orang-orang biasa, menjadi orang-orang yang luar biasa karena karya pimpinan Roh Kudus. Seorang teolog bernama Henry Nouwen mengatakan bahwa tanpa peristiwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, maka semua peristiwa kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus akan terus terpenjara dalam sejarah sebagai sesuatu yang hanya bisa diingat dan direnungkan. Tapi kehadiran Roh Tuhan yang tinggal di dalam kita memungkinkan kita mengerti akan semuanya dan menjadikan Kristus hidup di dalam kita sekarang ini dan memampukan kita untuk bergerak melayani Tuhan. Peristiwa pencurahan Roh Kudus ini merupakan penggenapan dari nubuatan Nabi Yoel yang tertulis dalam Yoel 2 ayat 28-32 dan sekaligus merupakan bukti bahwa janji Tuhan Yesus untuk memberikan Roh Kudus benar-benar digenapinya. Saudara yang dikasih Tuhan, ada 3 hal yang terjadi di sini yang kita perhatikan. Yang pertama adalah Roh Kudus memberikan karunia. Ketika Roh Kudus memenuhi kita, maka kita menerima karunia dari Tuhan untuk berkata-kata dalam bahasa lidah sesuai yang diberikan Tuhan. Karunia-karunia yang lain juga diberikan Tuhan untuk dipakai sesuai dengan keperluan dalam pelayanan. Yang kedua, saudara, Roh Kudus memberikan keberanian. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, ada keberanian yang membuat kita tidak takut dalam menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Roh yang diberikan Tuhan kepada kita menghilangkan ketakutan dan membangkitkan kekuatan. Dan yang ketiga, saudara, Roh Kudus memberikan hikmat dan pengertian. Ketika Roh Kudus memenuhi para murid, hikmat dan pengertian surgawi mereka terima, sehingga mereka dapat mengerti perkara-perkara yang selama ini tersembunyi bagi mereka.
Demikian juga halnya bagi kita yang dipenuhi Roh Kudus akan memiliki pengertian dan hikmat Tuhan sehingga kita memahami tentang kebenaran di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu dipenuhi Roh Kudus untuk berjalan dalam pimpinan Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita. Mintalah Tuhan untuk memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya dan bergeraklah dalam pimpinannya untuk menjalani hidup dan pelayanan dengan penuh sukacita dan keberanian. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Sungguh luar biasa ya Tuhan, apa yang Engkau kerjakan kepada para murid-Mu dan juga kepada semua orang-orang yang percaya. Engkau mengaruniakan Roh Kudus-Mu, memberikan keberanian, karunia-karunia, dan hikmat, serta pengertian kepada mereka. Dan juga kepada kami semua yang hidup sekarang ini, kami menerima janji Tuhan. Janji-Mu tetap sama ya Tuhan. Sampai saat ini, Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi setiap orang, untuk memperlengkapi kami semua, dalam menjalani kehidupan kami di bumi ini, dan dalam pelayanan kami kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan saat ini, penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami, dan pimpin kami ya Roh Kudus, untuk kami berjalan dalam kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan Yesus membaptis setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Biarlah segala yang kami kerjakan dan lakukan, semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Kami percaya oleh kuat kuasa-Mu ya Roh Kudus, kami dapat lalui hari ini dengan kemenangan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Segala persoalan dapat kami hadapi dengan kekuatan yang Tuhan limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat dan damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.